Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview jurnal yang berjudul Studi Kasus Perpindahan Status Kesehatan Pasien Diabetes Menggunakan Markov Chains. Latar belakang perubahan kondisi kesehatan pasien kronis seperti penderita diabetes umumnya berlangsung secara bertahap dari kondisi baik, sedang, buruk hingga kritis. Untuk memahami dinamika perubahan tersebut, diperlukan metode analisis yang dapat memodelkan perpindahan status kesehatan dari waktu ke waktu secara probabilistik. Sebuah klinik ingin mengetahui bagaimana kondisi kesehatan pasien diabetes berubah dari waktu ke waktu. Status kesehatan pasien dikelompokkan menjadi 4 kategori, baik, sedang, buruk, kritis. Keadaan menyerap karena jika sudah kritis pasien hampir selalu tetap kritis atau membutuhkan perawatan insentif. Klinik ingin memprediksi kemungkinan perkembangan kondisi pasien dalam beberapa bulan ke depan. Nah, data probabilitas perpindahan. Berdasarkan data kunjungan pasien selama 12 bulan, diperoleh matriks probabilitas transisi berikut seperti tabel di atas ini, di mana label stage B sama dengan baik, E sama dengan sedang, R sama dengan buruk, K sama dengan kritis. Vektor awal distribusi awal ada 108 pasien dengan X0 sama dengan 0,40, 0,35, 0,20, 0,05. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, membangun model Markov Chain untuk memodelkan perubahan status kesehatan pasien diabetes. Yang kedua, menghitung distribusi kondisi pasien setelah beberapa periode, 1 bulan dan 6 bulan. Nah, yang ketiga, menentukan distribusi steady state untuk melihat kecenderungan jangka panjang. Yang keempat, memberikan interpretasi dan rekomendasi berdasarkan hasil perhitungan probabilistik. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian menggunakan data peluang perpindahan kondisi kesehatan pasien diabetes selama 12 bulan diklasifikasikan menjadi 4 status. Yang pertama, baik, sedang, buruk, kritis. Kondisi menyerap atau absorbing stage. Data probabilitas perpindahan. Berdasarkan data kunjungan pasien selama 12 bulan diperoleh matriks probabilitas transisi matriks P berikut seperti tabel di atas ini, gambar seperti ini. P sama dengan 0,70, 0,20, 0,08, 0,02, 0,15, 0,60, 0,20, 0,05, 0,05, 0,25, 0,50, 0,20, 0,00, 0,00, 0,10, 0,90. Nah, vektor keadaan awal, distribusi awal pasien yaitu X0 sama dengan 0,40, 0,35, 0,20, 0,005. Analisis yang pertama, hitung distribusi periode berikutnya dengan rumus XT tambah 1 sama dengan XT kali P. Yang kedua, hitung distribusi jangka menengah atau N periode menggunakan Xn sama dengan X0 dikali P pangkat N. Yang ketiga, hitung distribusi jangka panjang atau steady state dengan menyelesaikan P sama dengan P. Landasan teori. Markov Chain atau model Markov Chain merupakan metode matematis yang memodelkan proses stokatis dengan sifat numeris, yaitu kondisi berikutnya hanya bergantung pada kondisi sekarang. Nah, ada transition probabilistik. Probabilitas transisi menggambarkan peluang perpindahan dari suatu keadaan ke keadaan lainnya dalam satu periode. Ada steady state. Steady state adalah distribusi stabil yang mencapaikan proses Markov berjalan cukup lama. Kondisi ini lagi berubah seiring iterasi dengan P sama dengan P. Nah, ada absorbing state. State yang bersifat menyerap adalah kondisi yang memiliki probabilitas tetap pada dirinya sendiri.
lebih besar 0,90. Pada kasus ini status kritis atau K adalah absorbing stage. Nah, hasil dan pembahasan. Yang pertama, prediksi kondisi pasien setelah 1 periode atau 1 bulan. Kita kalikan baris vektor X0 dengan matriks P. Perhitungan elemen demi elemen dengan rumus X1 sama dengan X0 kali P. Seperti di tabel seperti ini. Status baik dengan proporsi 0,40 dikali 0,70 ditambah 0,35 dikali 0,15 ditambah 0,20 dikali 0,05 ditambah 0,05 dikali 0,05 sama dengan 0,3425. Begitu juga dengan baris berikutnya dengan perkalian dan pertambahan seperti rumus di atas. Nah, maka dapat kita ketahui setelah 1 bulan distribusi pasien menjadi baik sama dengan 34,25%, sedang 34%, buruk 20,70%, dan kritis 11,05%. Dan dapat kita lihat 1 bulan, jumlah pasien kritis naik dari 5% menjadi 12%. Dan selanjutnya prediksi kondisi pasien setelah 6 bulan atau 6 periode dengan menghitung dengan rumus X6 sama dengan X0 P pangkat 6. Dan hasil perkaliannya dapat dilihat seperti di bawah ini, di tabel ini. Hasil prediksi distribusi pasien dengan status baik itu proporsinya 22%, dengan status sedang itu 27% proporsinya, status buruk dengan proporsi 31%, status kritis proporsi 20%. Maka kondisi pasien memburuk secara bertahap dan proporsi pasien kritis meningkat menjadi 20%. Selanjutnya, steady state atau kondisi jangka panjang. Menghitung vektor steady state V dengan rumus VP sama dengan V. Steady atau kritis adalah absorbing state, sehingga dalam jangka panjang semua pasien akan menuju ke kondisi kritis jika tidak ada intervensi medis yang lebih efektif. Dengan rumus P pangkat T kurang I, P pangkat T sama dengan 0, atau sigma I Pi sama dengan 1. Nah, hasil penyelesaian metode numerik dengan memberi steady state adalah Pi sama dengan 0,1233, 0,1822, 0,1929, 0,5016. Dalam persen, baik itu sama dengan 12,33%, untuk sedang 18,22%, untuk buruk 19,29%, dan kritis 50,16%. Artinya, dalam jangka panjang hampir 50% pasien akan berada pada kondisi kritis menurut model ini karena status K bersifat relatif atau menyerap. Self transition 0,90 tinggi dan beberapa transisi dari R ke K ada, jadi tanpa perubahan pada probabilitas transisi, misal pengobatan lebih efektif. Proporsi K terus meningkat sampai mendekati nilai steady state tersebut. Nah, kesimpulan, dalam 1 bulan pasien dengan kondisi baik menurun dari 40% menjadi 34,25%, sementara pasien kritis meningkat dari 5% menjadi 11,05%. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi tambahan, kondisi pasien cenderung memburuk. Setelah 6 bulan, proporsi pasien dengan kondisi kritis meningkat drastis menjadi sekitar 32,09%, sementara pasien baik hanya tersisa 21%.
Model menunjukkan bahwa bila sistem diberikan tanpa perubahan, sekitar 50% pasien akan berada dalam kondisi kritis pada jangka panjang. Hal ini disebabkan kondisi kritis menjadi absorbing stage dengan probabilitas 0,90 untuk tetap kritis. Hasil perhitungan memberikan gambaran yang jelas tentang perilaku dinamika kesehatan pasien dan dapat dijadikan dasar bagi perencanaan perawatan medis jangka pendek maupun jangka panjang. Cukup sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.